sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1 pada pelajaran keempat dengan tema Ayo Membayar Zakat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan pemahaman yang luas serta ilmu yang bermanfaat. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah 3.7 memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menjelaskan makna zakat. 2. Menganalisis macam-macam zakat. 3. Menganalisis orang yang berhak menerima zakat. 4. Menjelaskan hikmah berzakat. Setelah anak-anak soleh dan soleha, kita masuk pada pembahasan materi kita hari ini, yaitu memahami makna zakat. Zakat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, atau disebut juga dengan zakat harta. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri 1 Syawal. Zakat fitrah hukumnya wajib. Jadi, apabila kita tidak menunaikan zakat fitrah, maka kita akan berdosa. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahi. Ketiga, masih hidup sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar saat seseorang menyerahkan atau menunaikan zakat fitrah berupa beras. Adapun jumlah yang harus dikeluarkan yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah lama suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Syarat wajib zakat mal ada 5. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Kedua, telah balik dan berakal. Ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kelima, harta tersebut milik sendiri. Selanjutnya, jenis harta yang dizakati. Ada 6. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja.
Keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Adapun orang yang berhak menerima zakat seperti yang terlihat pada gambar, pertama yaitu fakir, orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, amil zakat, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, yaitu mu'alaf, orang yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Kelima, hamba sahaya, budak yang harus dimerdekakan. Yang keenam, yaitu garim. Garim adalah orang yang mempunyai hutang banyak dan tidak bisa melunasinya. Ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hikmah berzakat. Adapun hikmah berzakat itu ada 5. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kelima, mengingatkan manusia agar harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak soleh dan soleha tetap semangat beribadah, semangat belajar, dan semangat berdoa. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum